Malam itu hujan turun pelan. Bukan hujan deras yang berisik, tapi hujan tipis yang justru bikin suasana makin sunyi. Jam di pojok layar laptop menunjukkan pukul 00.47. Raka masih belum tidur. Di kamarnya yang sempit, cuma ada cahaya monitor dan suara kipas angin tua yang bunyinya kadang mendengung aneh. Tangannya sibuk mengetik laporan kerja sambil sesekali membuka YouTube. Sampai tiba-tiba, ting! Notifikasi WhatsApp muncul. Grup alumni SDN Karangrejo 2. Raka mengernyit. Grup itu sudah mati bertahun-tahun. Isinya cuma alumni SD yang sekarang sibuk dengan hidup masing-masing. Kadang aktif kalau ada kabar nikahan atau orang meninggal. Tapi malam itu, ada pesan baru. Nomor tak dikenal masuk ke grup. Foto profilnya, anak kecil berseragam SD merah putih. Wajahnya pucat. Matanya hitam pekat karena kualitas foto yang buram. Nomornya tidak disimpan siapapun. Dan anehnya, tidak ada notifikasi, X menambahkannya. Tiba-tiba saja nomor itu sudah ada di grup. Lalu dia mengirim satu pesan. Masih ingat kelas 3B? Beberapa menit tidak ada yang membalas. Sampai akhirnya Denny muncul. Siapa ini? Nomor itu tidak menjawab. Dia malah mengirim foto lama. Foto kelas. Foto jadul yang jelas diambil pakai kamera tahun 2000-an. Anak-anak kecil berbaris di depan kelas. Sebagian langsung mengenali foto itu. Memang benar. Itu foto kelas 3B tahun 2007. Raka ikut memperbesar gambar sambil tersenyum kecil. Wajah-wajah kecil yang dulu tiap hari main kelereng dan kejar-kejaran sekarang sudah dewasa semua. Denny masih cerewet. Lina sekarang kerja di Semarang. Bimo jadi polisi. Semua tampak normal. Sampai Raka menyadari sesuatu. Ada satu anak perempuan berdiri di pojok belakang. Memakai seragam SD. Rambut pendek sebahu. Kulit pucat. Tidak ada yang mengenalinya. Chat grup mulai ramai. Itu siapa? Dulu ada murid itu ya? Kayaknya bukan anak kelas kita. Editannya, nomor misterius itu akhirnya membalas. Kalian lupa ya? Lalu dia mengirim foto kedua. Foto piknik kelas. Semua anak duduk di tikar. Dan lagi-lagi, anak perempuan itu ada di sana. Kali ini posisinya lebih dekat. Tepat di belakang wali kelas. Senyumnya tipis. Tapi matanya menatap lurus ke kamera. Raka mulai merasa tidak nyaman. Ia membuka galeri lama di laptopnya. Kebetulan beberapa tahun lalu ia pernah scan album foto SD milik ibunya. Tangannya mulai dingin ketika menemukan foto yang sama. Foto piknik kelas itu memang asli. Tapi, di foto miliknya, tidak ada anak perempuan itu. Napas Raka tertahan. Jari-jarinya langsung mengetik. Ini siapa sebenarnya? Nomor itu mengetik cukup lama. Lalu berhenti. Mengetik lagi. Berhenti lagi. Sampai akhirnya muncul satu pesan. Aku dulu duduk di bangku paling belakang. Grup mendadak sepi. Karena semua tahu. Bangku paling belakang kelas 3B dulu kosong. Tidak pernah ada yang mau duduk di sana. Kata guru-guru, area itu lembab karena dekat gudang tua. Tapi anak-anak punya cerita lain. Dulu sering ada suara kursi bergeser sendiri dari belakang kelas. Kadang saat jam kosong, ada yang melihat bayangan anak kecil duduk sendirian di pojok. Raka menelan ludah. Memori lama mulai muncul sedikit demi sedikit. Ia ingat sesuatu. Dulu pernah ada kejadian. Anak perempuan hilang. Tapi samar. Seperti ingatan yang sengaja dikubur. Tiba-tiba, nomor itu mengirim voice note. Durasi 11 detik. Denny langsung memutarnya di grup. Awalnya hanya suara kresek-kresek. Lalu terdengar suara anak kecil perempuan. Pelan. Serak. Kalian kenapa ninggalin aku? Brak. Raka refleks menutup laptop. Jantungnya berdetak kencang. Bulu kuduknya berdiri. Karena tepat setelah voice note diputar, kipas angin di kamarnya mati sendiri. Lampu berkedip sekali.
Lalu normal lagi. WhatsApp grup makin kacau. Ada yang mulai marah karena mengira prank. Ada yang keluar grup. Ada juga yang mulai ketakutan. Tapi yang paling aneh, foto profil nomor itu berubah. Sekarang bukan lagi gambar anak kecil, melainkan foto kelas 3B. Dan di lingkaran merah, ada wajah Denny. 1 menit kemudian Denny offline. Tidak aktif lagi. Besok paginya, grup ramai. Karena Denny tidak bisa dihubungi. Telepon aktif, tapi tidak diangkat. Ibunya bilang Denny hilang sejak tengah malam. Motor dan dompetnya masih di rumah. Yang tersisa cuma HP di atas kasur. Terbuka di WhatsApp. Di layar terakhir, ada foto kelas 3B. Dengan wajah Denny dicoret hitam. Grup alumni langsung gempar. Semua mulai panik. Beberapa orang keluar grup satu persatu. Tapi anehnya, meski keluar, mereka tetap bisa membaca chat. Nomor misterius itu kembali mengirim pesan. Sekarang ingat aku. Lalu muncul foto ketiga. Foto di dalam kelas. Kualitasnya jauh lebih gelap. Anak-anak sedang pelajaran matematika. Dan kali ini, anak perempuan itu duduk di bangku paling belakang. Sendirian. Kepalanya miring aneh. Senyumnya terlalu lebar. Raka langsung merasa mual. Karena perlahan ia mulai ingat. Dulu memang pernah ada murid pindahan. Namanya Mira, anak pendiam, jarang bicara, sering diejek karena matanya juling sedikit. Dan suatu hari, Mira menghilang. Guru bilang dia pindah sekolah. Tapi sekarang Raka sadar. Tidak pernah ada acara perpisahan. Tidak pernah ada surat pindah. Dan yang paling menyeramkan, setelah Mira hilang, semua orang seperti lupa kalau dia pernah ada. Tiba-tiba voice call grup masuk. Dari nomor misterius itu, tidak ada yang berani mengangkat. Sampai akhirnya, Lina tanpa sengaja menekan tombol accept. Sunyi, tidak ada suara, hanya napas kecil. Lalu, suara anak perempuan berbisik. Aku masih di kelas. Seketika sambungan terputus. Dan di saat yang sama, Lina mengirim chat terakhirnya. Di belakangku ada. Pesannya berhenti di situ. Lina offline. Selamanya. Malam berikutnya, tinggal 7 orang tersisa di grup. Termasuk Raka. Semua ketakutan. Semua sadar ini bukan prank. Nomor itu lalu mengirim lokasi. Gedung SD lama mereka. Sekarang sudah kosong sejak kebakaran kecil tahun 2018. Pesannya singkat. Kalau mau ingat, datang. Raka tahu itu jebakan. Tapi rasa penasaran jauh lebih besar. Akhirnya, pukul 11 malam, Raka datang sendirian ke sekolah itu. Bangunannya gelap. Ket dinding mengelupas. Rumput liar tumbuh di halaman. Dan ruang kelas 3B masih ada. Pintunya setengah terbuka. Saat Raka masuk, bau lembab langsung menusuk hidung. Kursi-kursi tua masih berdebu. Papan tulis penuh coretan samar. Dan di pojok belakang, ada satu bangku kecil. Bangku paling belakang. Di atas meja itu, ada sebuah HP tua menyala sendiri. WhatsApp grup alumni terbuka. Satu pesan baru muncul. Akhirnya kamu datang. Tangan Raka gemetar. Lalu perlahan, ia mendengar suara kursi digeser. Krewet. Dari belakangnya. Raka membeku. Napasnya tercekat. Karena di pantulan kaca jendela kelas, ada anak perempuan duduk di bangku paling belakang. Seragam merah putih kusam. Kulit pucat. Dan senyum yang terlalu lebar. Mira. Pelan-pelan. Kepalanya miring. Lalu ia berkata, sekarang, kalian ingat aku kan?